Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Keren ini. Backgroundnya merah putih ini. Semangatnya luar biasa. Ewako. Selamat pagi, Bung Arif. Ya. Mas Rocky Gerung. Hai. Para audiens yang saya hormati. Ya. Jadi ini teman-teman Forum Tanah Air ini diaspora di berbagai benua nih, Bung Abraham Samad nih. Dan ada juga teman-teman yang Forum Tanah Air di Indonesia juga ada. Jadi kita sebenarnya ini pengen membangkitkan Anda dari tidur lelap Anda yang lama ini, karena sudah lama kita nggak dengar suara Anda di publik. Jadi sama sekali nggak tidur, Bung Arif. Ya, kita tetap ada pada garis pada perjuangan pemberantasan korupsi. Karena kita boleh keluar dari KPK, tapi semangat serta pikiran kita tetap pada pemberantasan korupsi. Kami yakin itu. Kami yakin itu. Cuman maksudnya tampil di muka publik sudah agak lama ini nggak muncul. Kita ingin dengar. Ya. Karena pada masa Anda, ketika Anda menjadi ketua KPK itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa dramatis. Ya, kita sebut kasus yang paling waktu itu adalah ketika Anda memberikan rapor merah kepada seorang calon menteri, kemudian menetapkan menjadi tersangka seorang calon Kapolri, dan itu dianggap ini Anda memberikan semacam semacam kontribusi lah terhadap kemudian mengapa para koruptor itu fight back. Coba Anda mungkin bisa ada bagi share cerita itu dan perspektif Anda tentang situasi KPK saat ini. Terima kasih Bung Arif ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bung Arif tadi, saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa sebenarnya pelemahan ya, kalau kita sebut pelemahan, dan ada beberapa teman-teman di KPK sudah bilang ini bukan lagi pelemahan Pak Abraham, ini sudah sakratul maut. Dia bilang katanya kalau sudah lemah bisa dikasih obat menjadi kuat, tapi kalau sakratul maut itu tinggal menunggu hari dia mati. Ya. KPK sekarang ini memang dalam titik yang sangat krusial ya, apalagi setelah kejadian teman-teman kita 75 orang yang mengikuti TWK, tes wawasan kebangsaan, dan terus dinyatakan tidak lulus dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang tiba-tiba datang begitu saja, tapi ini sebagai sebuah rangkaian skenario ya. Kenapa saya katakan sebagai sebuah rangkaian skenario? Karena kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu sendiri adalah bagian untuk melumpuhkan sebenarnya, mematikan KPK gitu. Tapi ternyata setelah revisi undang-undang itu, KPK masih bisa berjalan. Ya. KPK masih bisa berjalan, tidak mati. Ya. Dia masih bisa berjalan, masih bisa melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi, dan masih bisa melakukan OTT yang kelas menteri begitu kira-kira ya. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mematikan KPK berpikir, kenapa setelah revisi ini KPK masih tetap seperti dulu lagi. Makanya dibuatlah skenario kedua. Skenario kedua itu ya seperti yang sekarang ini, bahwa ternyata di dalam itu masih banyak orang-orang yang tidak bisa diatur gitu ya. Tidak bisa diatur, tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin boleh dikatakan tindakan-tindakan yang tidak benar, atau tindakan-tindakan yang boleh diatur-atur dalam memberantas korupsi, bisa dipilih-pilih. Oleh karena itulah maka skenario kedua yang dilakukan yaitu sebagaimana bisa ke-75 orang ini disingkirkan dari KPK agar supaya pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak ingin pemberantasan korupsi itu betul-betul mematikan KPK di jalan. Ya. Makanya diadakanlah tes TWK itu, tes wawasan kebangsaan ya, untuk mungkin bisa menjaring ya, orang-orang yang dalam hal ini orang-orang yang selama ini dianggap
tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diatur-atur. Lewat TWK inilah sebagai suatu cara ya, sebagai suatu cara untuk menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya menurut saya ke-75 orang ini adalah orang-orang yang sangat jujur, ya, punya integritas kuat selama ini. Saya mengenal betul mereka ke-75 orang ini. Kenapa saya mengenal mereka? Karena pada saat waktu saya di KPK, ada beberapa di antaranya, katakanlah saudara Giri. Giri itu saya pernah wawancara waktu dia mau kita angkat jadi direktur gratifikasi. Ya, belum lagi saudara Sujanarko, dulu direktur PJKK. Itu jadi kita tahu betul wawasan mereka semua, kita tahu betul kapasitas dan kemampuan intelektual mereka. Belum lagi beberapa orang penyidik seperti Yudi, Harun, Rizka dan lain-lain sebagainya yang saya mungkin tidak sempat sebut satu persatu. Mereka ini adalah penyidik-penyidik internal ya, penyidik-penyidik yang tidak berasal dari kejaksaan, kepolisian dan pegawai negeri sipil. Dan penyidik-penyidik ini adalah penyidik-penyidik internal yang kita katakan dulu ya. Biasa orang istilahkan, kalau media mengistilahkan adalah penyidik-penyidik independen. Ini diangkat pada saat KPK Jilid 3. KPK periode saya, Pak Bambang, Pak Busro, Pak Pandu, dan Pak Sul. Jadi pertama kali kita meng-SK-kan dan pertama kali kita mengadakan yang namanya penyidik internal KPK yang tidak berasal dari PNS itu pada zaman ketika saya, Pak Busro, Pak BW, Pak Pandu, dan Pak Sul. Disitulah dimulainya penyidik independen ini. Jadi saya masih ingat mereka-mereka ini adalah orang-orang penyidik dan penyelidik yang luar biasa kemampuannya dan luar biasa integritas serta kejujurannya ya. Dan sebenarnya mereka-mereka inilah yang selama ini ketika revisi undang-undang ini sudah dilakukan, mereka inilah yang tetap menjaga marwah KPK ya. Sehingga proses-proses pemberantasan korupsi itu bisa berjalan terus bagaimana mestinya. Mereka lah yang melakukan OTT, mereka lah yang melakukan usutan kasus-kasus korupsi yang besar-besar. Saya tidak bisa membayangkan, Bung Arif, seandainya ke-75 orang ini sudah tidak berada lagi di KPK, maka kemungkinan yang terjadi ketika revisi undang-undang KPK itu mungkin sudah tidak ada lagi itu OTT sekelas menteri. Mungkin tidak ada lagi pejabat-pejabat tinggi yang dijadikan tersangka. Kalau ke-75 orang ini tidak ada di KPK. Jadi sebenarnya intinya kalau kita mau bilang ya, setelah undang-undang KPK itu direvisi dan KPK masih menggeliat, masih memperlihatkan taringnya, itu dikarenakan masih adanya 75 orang ini. Sebenarnya intinya itu, seandainya ke-75 orang ini tidak ada, maka ketika KPK direvisi undang-undangnya, maka sebenarnya KPK itu sudah tidak ada giginya, sudah tidak mungkin bisa melakukan OTT sekelas menteri, sudah tidak bisa menjadikan tersangka orang-orang yang selama ini dikenal sebagai untouchable. Itu sebenarnya yang saya ingin tekankan, bahwa betapa berjasanya ya, bukan betapa hebat, beda. Betapa berjasanya ke-75 orang ini terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin katakan bahwa setelah revisi yaitu Undang-Undang 19 tahun 2019 yang merubah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang di dalamnya salah satu pasalnya yang mengharuskan bahwa seluruh pegawai KPK itu beralih statusnya menjadi pegawai aparatur sipil negara seperti yang tertuang di dalam pasal 1 angka 6 ya di undang-undang baru itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur itu bertentangan dengan konvensi PBB mengenai UNCIC yang di dalamnya mensyaratkan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang ada di dunia ini harus sifatnya independen, ya. Tidak berada atau tidak
tidak berada di bawah atau tidak merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Jadi itu syarat sebenarnya. Dan konvensi mengenai UNCIC ini kita sudah tanda tangan, Bung Arif, dan sudah kita ratifikasi. Artinya apa? Kita patut harus mengikuti aturan-aturan yang disyaratkan. Itu sebenarnya itu ya. Tapi ternyata kan kita tidak mengikuti syarat-syarat itu menurut saya. Itulah jadi persoalan. Belum lagi kalau kita lihat selain UNCIC, kita juga punya yang namanya Prinsip Jakarta, ya, prinsip-prinsip Jakarta, yang juga kita sepakati bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu harus sifatnya independen, ya, tidak berada di bawah atau bagian dari eksekutif. Tapi ini kan lucu kalau kita lihat di Undang-Undang Baru nomor 19 tahun 2019. Mohon maaf, saya menyela sebentar, Bung Abdul Samad. Kepala itu posisi Anda kurang naik sedikit, itu kepotong, jadi cuma sampai di leher saja. Posisi duduk dengan Anda. Nah seperti itu. Nah, okay. Lagi naik lagi biar lebih enak lihatnya. Nah segitu. Oke. Nah, sudah bisa lihat muka saya, Bung Arif? Ya, bisa. Nah, ini baru mantap. Tadi terlalu bawah. Yuk, silakan lanjutkan. Mohon maaf. Yang penting suaranya kedengaran dengan bagus ya, Bung Arif? Oh, kalau itu pastilah. Kalau ayam jantan dari selatan suara kencang. Tapi perlu juga wajah. Silakan. Ya, jadi itu tadi yang saya jelaskan bahwa sebenarnya ini kita sudah tidak mentaati ya Konvensi PBB mengenai UNCIC itu, karena di situ disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi itu harus sifatnya independen. Karena di dalam Undang-Undang KPK yang baru Undang-Undang 19 tahun 2019 di pasal 1-nya kan itu mengatur bahwa pegawai KPK harus nantinya ASN, aparatur sipil negara. Itu yang kedua. Belum lagi kalau ketiga, belum lagi kalau kita flashback ke belakang sedikit, Bung Arif ya, konsideran atau semangat pembentukan KPK itu, kalau kita baca di Undang-Undang 30 tahun 2002 yang lalu, bahwa KPK itu didirikan karena ada semacam ketidakberdayaan, ya, ada semacam ketidakberdayaan dari aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian dan lain-lain dalam memberantas korupsi, dikarenakan lembaga-lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang berada di wilayah eksekutif, jadi sifatnya dia tidak independen dan sangat birokratis. Jadi mereka sangat sulit menjalankan agenda pemberantasan korupsi dengan cepat karena lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini kita kenal sangat birokratis. Itu ada di dalam konsideran di Undang-Undang KPK sebelumnya. Jadi berarti negara mengakui pada saat itu ketika pertama kali membuat KPK bahwa ada ketidakmampuan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan yang lain-lainnya dalam memberantas korupsi. Kenapa tidak mampu? Karena lembaga-lembaga ini sangat birokratis, ya, karena dia berada di bawah eksekutif. Jadi ini kan lucu kalau kita lihat ya, kita pernah mengakui itu dan sekarang kita justru kembalikan lagi. Ya. Belum lagi seperti tadi yang saya bilang, kita sudah meratifikasi itu UNCIC. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, kalau kita bicara tentang substansi tes TWK ya, Bung Arif ya, pasti Bung Arif sudah tahu lah dan peserta yang hadir di seminar ini juga sudah tahu. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak relevan dengan pemberantasan korupsi. Mengada-ada lah itu pertanyaan-pertanyaannya ya, sangat mengada-ada. Sehingga ya jangan salahkan masyarakat kalau menafsirkan bahwa tes TWK itu sebenarnya kalau dilihat dari substansi pertanyaannya, maka boleh disimpulkan ini adalah cuma sebagai suatu cara
untuk menyingkirkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas di KPK, yaitu orang-orang yang 75 orang itu. Itu sampai ada anggapan begitu karena kenapa? Itu tadi karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes TWK itu sama sekali tidak relevan dengan pemberantasan korupsi. Ada sebagian teman-teman menyatakan itu tes abal-abal kalau dilihat dari substansi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes TWK itu sendiri. Keempat ya, sudah keempat ya. Kemudian yang kelima, Bung Ari. Kalau dikatakan pegawai-pegawai ini tidak punya wawasan kebangsaan, tidak punya jiwa Pancasila, tidak punya rasa NKRI, itu sama sekali tidak benar, sama sekali salah. Kenapa saya katakan tidak benar dan salah? Saya bisa buktikan, Bung Arif. Apa buktinya? Bahwa seluruh KPK yang direkrut, baik melalui IM1, IM2, IM itu Indonesia memanggil, ya, cara merekrut. Setelah mereka lulus melalui tahapan yang luar biasa panjangnya, dan salah satu poin yang harus punya nilai tinggi sehingga mereka harus bisa lulus yaitu integritas. Dan setelah mereka semua lulus, Bung Arif, mereka itu dilatih di Diklat Batu Jajar, Diklat Kopassus. Ya. Bung Arif pasti tahu ya, Diklat Kopassus itu ada di Batu Jajar di sana. Ya. Dan sebagian besar instruktur mereka itu adalah berasal dari Kopassus. Jadi bagaimana pula kita mengatakan bahwa pegawai-pegawai KPK itu tidak punya wawasan kebangsaan, tidak Pancasilais, dan tidak punya jiwa NKRI, padahal mereka dilatih berbulan-bulan di Diklat Batu Jajar Kopassus. Ini yang aneh menurut saya, alasan-alasan yang dikemukakan bahwa Taliban tidak punya wawasan kebangsaan. Aneh menurut saya karena mereka itu sendiri semuanya sudah pernah dilatih di Diklat Batu Jajar milik Kopassus. Jadi mengenai wawasan kebangsaan, mengenai Pancasila, mengenai NKRI sebenarnya mereka tidak perlu lagi diragukan. Apalagi istilah Taliban. Ini kan aneh menurut saya istilah Taliban. Kalau mau kita bedah lebih jauh, ke 75 orang itu yang dibilang Taliban, kan di dalamnya ada orang yang beragama Kristiani, agama Buddha, ada teman-teman saudara-saudara kita dari etnis China. Jadi aneh-aneh menurut saya ya, serangan-serangan yang disampaikan atau stigma yang dilekatkan kepada 75 orang ini. Tapi saya ingin katakan bahwa stigma yang dilekatkan kepada 75 orang ini bahwa Taliban tidak punya wawasan kebangsaan, tidak Pancasilais, tidak NKRI, itu adalah semua fitnah untuk menjatuhkan serta pada akhirnya ingin menyingkirkan ke-75 orang ini dari KPK. Karena mereka menganggap kalau ke-75 orang ini masih ada di KPK, walaupun undang-undang KPK itu sudah direvisi, sudah dilebahkan, pasal-pasalnya sudah tidak seperti dulu lagi, tapi ke-75 orang ini, karena mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang yang berintegritas, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan intelektual dan punya kemampuan dalam bidang penegakan hukum itu masih di atas rata-rata, jadi mereka masih bisa melakukan sesuatu dengan undang-undang yang sebenarnya sudah sangat lemah. Itu gambaran saya sebenarnya, Bu Arif. Ya. Kalau kita berbicara mengenai ke-75 orang ini, dan berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Tapi untuk sementara itu mungkin ya, Bu Arif.